Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang disebut gandar atau kuk itu adalah biasanya terbuat dari kayu yang dipasangkan pada leher sapi atau kerbau, hewan penarik atau pembawa barang. Dan biasanya itu dipakai agar hewan itu tidak sendiri, maka biasanya dua ekor, lalu dipasang kuk atau gandar itu yang membuat dua hewan ini kalau berjalan menjadi berirama dan bebannya bisa teringankan. Yang menarik, mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya dan para pendengarnya, termasuk kita. Gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Padahal gandar atau kuk itu adalah simbol penindasan. Zaman dulu kalau tentara Romawi atau tentara Persia mengalahkan bangsa lain, orang-orang itu ditangkap menjadi tawanan perang, itu disuruh berjalan dengan gandar di lehernya. Sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa orang-orang itu adalah orang-orang tawanan perang yang kalah. Kalau Yesus mengatakan bahwa gandar yang aku pasang itu menyenangkan, lalu bagaimana ini mungkin? Seandainya kita terapkan pada Yesus sendiri. Yesus itu bahkan mati saja dengan penuh penderitaan. Kok masih bisa mengatakan gandar yang dipasang itu menyenangkan dan bebannya ringan. Yang dipikul oleh Yesus itu dosa sekian miliar orang. Dari zaman Yesus sampai sebelum Yesus lagi sampai zaman sekarang. Bagaimana itu bisa ringan? Aneh ya. Tetapi itulah sebuah potret kenyataan yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua. Maka mari kita belajar sebetulnya di sini ada apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti pada hari-hari yang lain, suatu saat selesai misa di sini, sesudah saya turun tangga di sebelah itu, ada antrean orang untuk tanda tangan buku katekese, ada yang mohon berkat, ada yang minta berkat untuk rosario dan lain sebagainya. Suatu saat ada seorang ibu yang datang sesudah antrean yang panjang itu dan mengatakan bagaimana dia mengeluh tentang suaminya. Romo, tolong doakan suami saya. Lalu mulai dengan litani segala macam kesalahan dan kelemahan suaminya. Kalau dihitung tidak tahu berapa gitu ya. Panjang sekali cerita tentang kelemahan dan kesalahan suaminya. Terus saya bertanya, apakah dengan situasi suami ibu yang seperti itu, ibu mau mendoakan suami ibu? Dia keluar lagi dengan deretan segala macam pembenaran bahwa dia tidak perlu mendoakan. Jadi marahnya meluap gitu ya. Dan saya mendengarkan sebentar karena antriannya panjang. Tetapi lalu saya katakan kepada beliau, kalau ibu tidak datang pada Yesus,
Bagaimana mungkin ibu datang kepada saya meminta saya berdoa? Tidak ada gunanya. Ibu yang harus datang kepada Tuhan dan membawa seluruh beban ibu kepada Tuhan. Masih sangat sulit untuk menerimanya, mencoba memaksakan diri. Tapi nyatanya setelah itu saya tidak bertemu lagi. Moga-moga beres gitu ya. Ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya berharap saudara-saudari Bapak Ibu yang ada di sini termasuk yang muda-muda itu bukan orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Kalau dilihat dari wajahnya itu seger-seger gitu ya. Oke, terima kasih. Gitu. Menyenangkan. Masih bisa tersenyum? Bisa. Ya. Ya kalau enggak bisa tersenyum besok-besok nonton bola biar ikut bersuara keras gitu ya. Seandainya kita sedang dalam situasi terpuruk, jiwa seperti lumpuh, frustrasi berat, kadang-kadang merasa kesepian atau merasa tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, merasa dipojokkan, dikecewakan atau lain-lain perasaan yang negatif yang melumpuhkan. Apa yang bisa kita buat? Ngomel, biasanya bebannya tambah berat. Marah-marah, hati kita makin parah, makin tidak mudah menerima kenyataan. Yesus memberikan 3 langkah sederhana yang kalau kita jalani benar-benar sangat membebaskan. Dan benar yang dikatakan Tuhan, gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. 3 langkah itu adalah begini. Yang pertama, sebagaimana Tuhan katakan sendiri. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan. Pertama-tama datang kepada Tuhan. Dan itu untuk datang kepada Tuhan adalah sebuah keputusan untuk bangkit, untuk membawa beban kita kepada Tuhan. Jadi ada gerak yang keluar dari diri kita, meskipun kita mungkin merasa kita seperti orang lumpuh, merasa lemah, malas, marah, apapun. Tapi langkah pertama adalah berani datang kepada Tuhan. Ya, langkah pertama itu. Langkah kedua juga tetap sederhana. Saya kira cara Tuhan itu luar biasa justru dalam kesederhanaan itu. Pikulah gandar yang aku pasang. Jadi kita tahu bahwa kita punya beban kita sendiri. Dengan seluruh penderitaan, perjuangan kita, kesepian dan segala macam beban itu. Tetapi pada saat itu justru kita diminta oleh Tuhan. Pikulah gandar yang dipasang Yesus kepada kita. Melihat keanehannya bahwa kita sedang punya gandar dan kita rasakan berat. Tapi Tuhan malah, pikul ini. Ada semacam tantangan dari Tuhan untuk merubah cara pikir kita. Kalau biar kelihatan keren sebagai bahasa Inggris gitu ya. Frame of reference kita itu yang kita punyai tidak usah dipakai. Sekarang pakailah frame of reference gandarnya Yesus. Kesulitannya adalah bahwa kita cenderung mempertahankan gandar kita sendiri.
kita suka memenjarakan diri kita sendiri. Dan kita ingin membenarkan penderitaan kita dengan menyebut-nyebut penderitaan kita itu sebagai sesuatu yang ini ada sesuatu di sini karena salah orang lain. Maka kita karena ingin menyalahkan orang lain, kita mempertahankan gandar kita sendiri. Kelihatannya baik tapi bodoh. Ini kelihatan baik tapi bodoh. Membiarkan gandar kita sendiri menguasai diri kita sendiri. Maka Tuhan mengatakan, Pak, pikolah yang Tuhan berikan. Langkah kedua itu. Dan langkah ketiga sangat sederhana. Belajarlah daripadaku. Belajarlah dari Tuhan. Banyak hal kita belajar dari sana sini. Kita tidak menemukan jalan. Filsafat, psikologi dari para pembicara, motivator dan segala macam, wah menyenangkan. Tapi kebanyakan tidak membantu kita, membuat kita tenang. Belajarlah dari Tuhan dan kita akan menemukan apa yang oleh Tuhan disebut kelegaan.